persiapkanlah hari esok yang lebih baik dengan pendidikan. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Malcolm X. Tidak ada satu hal pun yang bisa menjamin kehidupan yang lebih cerah di masa depan selain pendidikan. Karenanya, ada ungkapan bahwa hari esok hanya akan dimiliki oleh mereka yang berusaha untuk berjuang saat ini dan menyiapkan dirinya dengan ilmu yang pasti bakal dibutuhkannya di masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekalian, angkat kelas yang mana? Oke, silakan siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah, Ilham, Indah Suwandi, Iren Melani, Gania, Lauden Zulkri, Muhammad Farhan Saputra. Oke, silakan dari semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau sedikit ya. Kita untuk semangat masih ingat kemarin ya. Oke, saya ini ya Bapak yang bimbing, kemudian kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Atau kita akan belajar tentang hidrosfer. Nah, kemudian adik-adik sekalian, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang kalian harus bisa capai dalam pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini, yang harus kita capai 3 tujuan ini. Nah, kemudian apa saja tujuan pembelajaran yang adik-adik sekalian harus capai? Yang pertama, melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan penggunaan media tayangan PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian siklus hidrologi dengan benar. Jadi adik-adik sekalian, nanti kita akan diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian Bapak juga akan menayangkan sebuah video. Kemudian kita melalui video tersebut, saya harapkan adik-adik sekalian bisa menjelaskan atau bisa memahami tentang pengertian siklus hidrologi. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran Based Learning dan penggunaan media tayangan PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan komponen-komponen dalam siklus hidrologi. Jadi adik-adik sekalian, dalam siklus hidrologi itu ada namanya komponen-komponen yang berjalan sesuai dengan urutannya. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian bisa memahami atau menjelaskan tentang siklus dalam hidrologi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jadi adik-adik sekalian, sebentar Bapak akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Karena kelompoknya sudah terbentuk, selanjutnya Bapak akan membagikan LKS. Silakan kalian bekerja dalam LKS-nya. Namun, sebelum Bapak bagikan LKS, ada tayangan video yang akan Bapak berikan. Tolong diperhatikan, kemudian ketika kalian tidak perhatikan, maka sebentar kemungkinan kalian akan kesulitan dalam menjawab LKS-nya. Oke ya? Ditunggu tayangan videonya ya.
dari video yang kalian sudah nonton tadi, kira-kira ada ini ya, ada yang kalian mau tanyakan atau gimana? Silakan. Ya, silakan begini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di Indonesia melakukan proses apa siklus panjang PT atau sedang? Oke, terima kasih. Ini sebentar akan Bapak kasihkan ini LKPD lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan dengan anggota kelompoknya. Oke ya. Nah sekarang saya tanya berikutnya. Tadi sudah menyaksikan videonya ya. Kira-kira sudah ada gambaran tentang siklus hidrologi atau gimana nak? Sudah ada gambaran ya? Kalau ditanya sama teman kalian, apa itu siklus hidrologi? Sudah ada jawaban? Sudah bisa tahu nak? Apa itu siklus hidrologi? Kemudian apa itu, bagaimana itu proses siklus hidrologi? Kemudian bagaimana jenis-jenis siklus hidrologi? Nah untuk bisa menjawabnya, untuk lebih kalian bisa memahami, Bapak akan berikan nanti LKPD, lembar kerja. Silakan kalian kerja dengan kelompoknya ya. Kemudian manfaatkan buku-buku yang sudah kalian punya, manfaatkan juga HP-nya untuk mencari literatur. Karena hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran Based Learning. Bapak akan berikan masalah, selanjutnya masalah yang Bapak berikan silakan kalian pecahkan dengan anggota kelompoknya, kemudian menggunakan literatur-literatur yang ada, baik menggunakan internet maupun menggunakan buku yang sudah kalian punya. Oke ya? Jelas kira-kira ya? Jelas. Nah, dalam LKPD yang akan Bapak berikan, nanti sudah jelas di sini. Baca dulu petunjuk untuk menjawab LKPD-nya. Jadi sudah ada petunjuk untuk mengerjakan LKPD ya. Kemudian pada LKPD ini, di sini ada beberapa masalah yang kalian harus pecahkan dengan anggota kelompoknya. Di sini ada gambar ya, gambar tentang proses siklus hidrologi. Di sini kalian tinggal menentukan kira-kira misalkan di gambar ini dia masuk pada proses apa berdasarkan yang sudah dijelaskan di video tadi ya. Mungkin kalian bisa menjawab. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mampu menjelaskan ini komponen-komponen tersebut satu persatu. Bagaimana prosesnya dia, apa pengertiannya dari komponen-komponen tadi. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus hidrologi, baik tahapan siklus sedang, kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan ke kalian ya. Ada kesulitan ya nak? Kelompok 1. Dari kesulitan ya. Sudah nomor berapa yang dikerjakan? Baru nomor 1 yang dikerjakan. Ya silakan dikerja ya. Oke. Kelompok 2 gimana nak? Sudah dikerjakan ya? Ya, ada yang mau ditanyakan kan? Ada yang ditanyakan ya? Oke, lanjut. Kalau di sini bagaimana? Kelompok 4. Silakan ikut ya. Kemudian di sini bagaimana? Kelompok 3. Saya silakan ikut ya. Sesuai dengan mereka. Harus kita take berulang-ulang. Kemudian harus kita buat seakan-akan yang seolah-olah ya. Karena waktunya sudah habis dan kemudian saya memastikan kembali, apakah semua kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Semuanya? Sudah. Kita akan presentasi, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah sekarang siapa yang akan presentasikan? Yang akan presentasikan hasil diskusinya siapa nak? Video ya? Oke silakan yang kelompok lain, silakan mendengarkan dan siap-siap untuk bertanya ya. Kelompok lain silakan bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penampilan kelompok 1. Oke. Apa? Nah, evaporasi adalah proses air
padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Nah, beralih ke transpirasi. Transpirasi itu apa? Nah, transpirasi itu adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Terus lanjut ke evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi itu adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Terus lanjut lagi ke kondensasi. Nah, kondensasi itu apa? Nah, kondensasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Terus lanjut lagi ke kondensasi. Nah, kondensasi itu apa? Nah, kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Lanjut ke presipitasi. Nah, presipitasi itu apa? Ketika titik air, salju dan es di awan, terus ukurannya itu semakin besar, gitu. Terus lanjut ke infiltrasi dan perkolasi. Nah, itu disebut sebagai air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi. Nah, melalui celah-celah. Baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain silakan kalau mau bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Wadi Adel. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan evaporasi, temperasi, dan evaporisasi, dan jelaskan bahasa sederhana. Apa perbedaan evaporasi, transpirasi, dan evaporisasi? Itu menanyakan perbedaan dari evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Oke, dari kelompok 2 tadi, jelaskan perbedaan evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Oke, jelas ya? Kelompok 1 jelas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah seberapa penting proses evaporasi di dalam kehidupan? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan kedua tadi, seberapa penting proses evaporasi dalam kehidupan? Oke, silakan. Kelompok 1 silakan mencari. Karena kelompok 1 sudah mendapatkan jawabannya, silakan kelompok lain untuk memperhatikannya, terutama yang sudah bertanya tadi. Dengarkan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sulfi Farah. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu evaporasi, transpirasi, dan juga evapotranspirasi? Yang pertama, evaporasi itu adalah penguapan air di laut, sungai, dan juga danau. Kalau transpirasi itu adalah penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir yaitu evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Oke. Kelompok ini sudah menerima jawabannya kan? Sebelumnya silakan menjawab. Baik adik-adik sekalian, nah sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu, Bapak akan umumkan kelompok terbaik. Siapa kelompok yang terbaik penampilannya hari ini? Nah, berdasarkan penilaian Bapak, berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan, berdasarkan keaktifan dan seterusnya, Bapak menimbang dan menetapkan bahwa kelompok terbaik adalah kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Kita kasihkan tepuk tangan yang gemuruh. Oke. Cukup, thank you ya. Baik
Baik adik-adik sekalian, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak menyimpulkan, saya minta dari kalian untuk menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Chelsea di Peratan. Silakan Chelsea. Baik, kesimpulan dari saya, siklus hidrologi adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian siklus hidrologi terbagi menjadi 6 proses, yaitu yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan juga perkolasi. Nah, kemudian siklusnya juga ada 3. Yang pertama ada pendek, sedang, dan juga panjang. Oke, tepuk tangan kita kasih luar biasa ya. Jadi luar biasa yang disampaikan oleh Chelsea di Peratan tadi, bahwa ternyata siklus hidrologi merupakan siklus yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja, kalau misalkan siklus ini tidak terjadi, maka apakah air akan selalu tersedia? Tidak akan tersedia ya. Makanya siklus ini sangat penting. Dan siklus hidrologi juga ada beberapa tahapan. Dimulai dari proses apa tadi? Ada proses apa pertama? Evaporasi. Kemudian apa yang kedua? Ada transpirasi. Ada namanya yang berikutnya apa? Kondensasi. Kemudian yang berikutnya apa? Ada namanya presipitasi. Kemudian yang berikutnya ada infiltrasi. Kemudian ada apa namanya? Ada perkolasi, ada runoff, dan seterusnya. Jadi siklus ini dapat menunjang ketersediaan air di permukaan bumi. Kemudian yang terakhir, siklus hidrologi terbagi menjadi 3. Ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Jadi seperti itu adik-adik sekalian. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang siklus hidrologi. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan berikan tugas ya untuk pertemuan kita ke depannya. Jadi tugasnya silakan adik-adik sekalian menggambarkan tentang proses siklus hidrologi ya. Jadi pulang sebentar silakan dikerjakan ya. Jadi seperti itu saja adik-adik sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.